Jadi ya selain dapat scholarship dari kampus, dia juga dapat stipend money, uang saku per bulan. Kemudian dari profesor, dari departemen juga Uya dapat kan kebetulan. Terus Wia juga TA kan, teaching asistennya profesornya Wia. Terus Wia dapat lagi dari teaching asisten itu uang juga. Nah, jadi tuh ya. Halo, kenapa jumpa? Iya, lama banget kita nggak ketemu. Terakhir 2018 main ke Lampung ya. Iya 2 tahun yang lalu kan. Iya 2 tahun lalu ya, waktu sama-sama kondangannya Bambang dan Meta. Iya. Bener. Aduh. Itu kayaknya jadi outfit andalan tuh kayaknya. Pakai topi sekarang. Iya, soalnya di sini lagi summer, jadi panas banget. Oh, panas ya? Summer. Sekarang bulan apa sih? Iya, lagi summer, Kak. Bulan September Udah ya, mau masuk ini sih, udah mau masuk mid autumn. Mid autumn ya. Iya, lumayan. Udah mau akhir-akhir summer deh. Lumayan panas suhunya. Berapa sana suhunya? Di sini tuh feels like-nya 40 berapa gitu. 43. Iya, itu feels like. Bisa gorengnya itu, bisa goreng telur. Iya. Kayak kemana-mana pakai sunblock. Sunblock, iya. Tapi lu nggak, sunblock kan irit lah kalau dia kan depan doang. Iya. Masa banyak-banyak. Iya, kok ini hitam banget ya di situ ya. Kebalik itu namanya. Iya pindah dulu ya. Backlight cahayanya. Iya, backlight. Ya dulu. Nah, nggak apa-apa itu ada biar kelihatan suasana Taiwan ya. Iya, ada teman Wia sih di belakang. Nggak apa-apa lah. Lagi santai, lagi istirahat. Iya, lagi apa ya? Lagi ini sih, Wia kan nggak punya lab, jadi tesisannya bebas mau di mana aja. Jadi lagi nongkrong aja di sini. Nongkrong andalan jadi ya. Iya, jadi di sini tuh udah jadi kayak reading room-nya Wia. Iya. Waktu 2018 kita kondangan tempatnya Pak Bambang Meta itu ya lagi proses itu ya ke Taiwan ya kalau gitu. Iya, pada saat itu baru pulang dari ini Pare. Oh Pare, oh iya lagi Pare waktu itu ceritanya habis belajar bahasa Inggris. Kan sama Kak Aini kan? Ya Kak Aini ya sama Kak Aini. Kak Aini juga itu Pare belum juga. selesai sih pada saat itu, belum selesai di Pare, terus Kak Aini chat, "Dek, ayo kita kondangan ke Lampung." Ya udah, Wia stop sebentar, kan izin, terus Wia ke Lampung. Tapi nggak lama itu Wia baru pulang. Jadi dari Lampung itu Wia balik ke Pare lagi? Dari Lampung itu Wia balik ke Pare, terus pulang dari Pare Wia ke Palembang dulu sama Kak Aini juga, baru balik lagi ke Medan. Waktu itu ambil di Pare berapa lama paketnya? Cuman yang 3 bulan. 3 bulan. Oh, jadi Wia nggak pakai paket gitu sih. Jadi apa? Wia nggak pakai paket kan, dia ada yang paket 6 bulan, ada yang paket 1 bulanan. Nah, karena kan Wia nggak tentu kan mau sampai kapan, jadi Wia ambil paket yang per bulanan. Jadi Wia di sana itu sampai 3 bulanan lah. Kalian betah ya di sana? Lumayan ya. Ya 3 bulan nambah 3 kali artinya. Betah kan? Iya, nambah. Namanya nambah suka artinya. Kalau nggak. Karena kebutuhan sih. Sih. Jadi gitu. Ya kan harus tuntaskan TOEFL-nya kan supaya bisa ke sini. Oh, jadi Wia itu 2018 lagi proses. Lagi proses. Itu akhir-akhir kan, pertengahan Februari 2018. Kita waktu itu kondangan tempatnya Bambang Meta itu bulan April ya. Jadi Wia ke Pare itu Februarinya kan, Februari tanggal 10 kalau nggak salah. Terus kan udah masuk bulan ketiga itu April kan, Wia balik ke ini Medan. Lumayan jadi ya. Pas waktu udah mau akhir, Wia ikut kondangan yang tempat Kameta, terus seminggu atau 2 minggu setelahnya itu Wia langsung balik ke Medan. Oh iya. Siap. Ngomong-ngomong udah hampir 2 tahun di Taiwan nih kali gitu. Iya, 2 tahun lebih hampir sudah. 2 tahun Taiwan.
Gimana rasanya Taiwan? Beda sama nggak kayak Indonesia? Beda lah Kak. Beda ya? Apa bedanya? Heeh, Orang-orangnya ya, beda. culture-nya beda ya. Dari culture-nya udah beda, Hmm. orang-orangnya udah beda, terus apa ya? eh, Sistem pemerintahannya juga Oh beda. beda. Beda Iya. banget, jauh Bener, banget gitu. bener kita mikirin waktu dulu Taiwan itu negara apa kota? Kalau di sana apa orang-orang sana bilangnya apa? Di sini ini negara, Negara. Taiwan negara. Cuman Negara. kan kalau Taiwan kan belum yang full Bukan semua full. negara mengakui Taiwan gitu Mm-mm. kan. Tapi Oh, kita kalau keluar tuh masih pakai Republic of China gitu oh, kan. oh, iya. China, Hmm. apa di istilah itu China Taipei, ya kan? Ya, Cina Taipei. China Kalau Taipei. di luar kan Ah, ah, orang-orang kenalnya Cina Taipei. Taipei. Oh, Cuman masih. orang di sini nggak suka dibilang Cina. Tapi tetap Taiwan ya. Orang itu nggak mau, pokoknya nggak mau dibilang Cina, nggak mau Mau disamain sama Cina. di sana Taiwan ya gitu. pokoknya walaupun apa belum sepenuhnya negara, tapi orang-orangnya tetap harus ngakuin itu ya, apa Taiwan itu negara sendiri. Mm-mm. Negara Paspornya? sendiri. Paspor Indonesia langsung apa visanya? Visa Taiwan apa visa Cina jadi? Iya, visa Taiwan. Visa Jadi Taiwan. dia ambil visa Taiwan. Jadi kayak mana ya Kak aku bilangnya? Jadi sebenarnya Taiwan itu udah satu negara. Hmm. Cuman itu masih yang pakai embel-embel Republic of China gitu loh. Oh yes. Hmm. Ya, yes. Jadi visanya kita itu ya Republic of China Hmm. gitu. Agak ribet ya jadinya apa kalau apa dan terjemahinnya ya. Ya agak ribet menerjemahkannya Makanya karena kan negara baru juga kan. negara baru yang belum sepenuhnya negara. Mm-mm. Agak ribet ya. Juga. Sana waktu itu ya ngambil di NC Nasional NCHU itu apa? Nasional apa lupa apa? National Chung Sing University. Chung Hing. Itu Chung Sing. Susah ya Kak? susah nih baca aku. Serius jual. Chung Chung Sing, S aja, Chung Sing. Chung Sing University. Itu Chung Sing University. apanya kesana itu beasiswa apa pribadi biar kesana? Dia beasiswa, alhamdulillah. Dia dapat beasiswa pribadi nggak sanggup Kak. Iya sih, itu luar biasa. Soalnya kan mata uangnya di sini tuh lebih tinggi dibandingkan mata uangnya kita. Berapa sana? Itu pakai dolar Taiwan berapa? Iya, dolar Taiwan, NTD. New Berapa? Taiwan dollar gitu. Berapa kalau sekarang kursnya? Satu NTD. Kursnya 501 NTD di sini tuh 500 rupiah. Oh, 500 rupiah, gopean. Gopean. Gopean, tapi di sini satu NT nggak dapat apa-apa Kak. Biasanya kalau sini pas gorengan loh, 500. Iya, di sini nggak dapat apa-apa Kak. Iya ya, tinggi kali. 5.000 aja itu baru 10 NT dan itu baru dapat telur rebus satu aja. Wah, tapi kalau telur rebus sih sama sih kalau telur rebus. Mungkin kalau hitungannya apa ya? 5.000. 5.000. Kalau telur mentah. Ya kan kalau kita kan 5.000 kan udah bisa beli ini kan aqua gitu kan. Botol aqua itu. Oh iya kan. Kalau sana air mineral Di satu sini botol? nggak dapat minumannya 10 NT nggak dapat. Berapa sih? 20 NT. 20 NT? 10.000. 10.000. Wow. Iya, Sama kayak di 10.000. itu. Kalau kita di sini sama kita ke McD sama KFC harga 10.000 itu harganya. Iya benar. Terus makan aja di sini satu kali makan itu minimal ya, bukan maksimal. Minimal itu 100 NTD. Nah 100 NTD itu kalau dirupiahkan sekitar 25.000. 50.000 ya, 50.000. Apa itu menunya? 50.000. Menunya itu cuman ini apa? Bukan salad sih, kan dia di sini vegetarian karena nggak bisa makan daging kan. Nah itu paling sayur-sayuran. Itu hati-hati apa emang apanya nggak suka sama daging? Bukan nggak suka kan, hati-hati. Di sini dagingnya ya, hati-hati. halal. Jadi hati-hati ya, artinya hati-hati. Aku kira Wianya nggak suka sama daging. Enggak. Oke, emang vegetarian. Suka. Iya sih. Jadi 50 ini istilahnya apanya? Jadi 50.000 itu cuma dapat salad bukan pecel kan? Iya kayak salad gitu ya. Bukan. Kalau pecel enak. Pecel mahal. Pecel mahal di sini Kak.
Ada. Ada, jadi di sini tuh ada restoran Indonya. Nah. Oh, kalau di restoran Indo, Jadi ada restoran. restoran Indo kan ada makan halal juga kalau gitu. Gimana Kak? Restoran Indonya ada makan halal kan kalau gitu. Gimana ya Kak? Ada halal, cuman tuh halal yang menurut mereka itu kalau makanan tidak dicampur masaknya dengan pork, itu halal sama mereka ya. Tapi kan kalau kita halalnya kok harus disembelih kan. Iya. Jadi mereka kayak ayam itu mereka tetap belinya di ini apa pasar-pasar tradisional yang di sini gitu kan. Kalau kita kan ayam itu ya harus disembelih. Nah kalau kita belinya di pasar-pasar tradisional gini kan nggak disembelih kan, yang dipotong gitu aja kan. Ya sama aja nggak halal kan. Iya sih. Jadi masih abu-abu gitu. ya. Nah jadi inti halalnya mereka itu kalau di restoran Indo sini ya, tapi nggak semua restoran Indo kayak gitu. Nah jadi inti halal itu kalau kamu masak makanan yang tidak bercampur aduk dengan pork. Gitu. Jadi Wia kalau mau makan daging harus ke masjid. Ya, kebetulan di sini Wia dekat dari masjid. Bener ya, paling aman itu ya. Paling aman Kak, paling aman banget Kak. Jadi Wia kesana itu beasiswa. Beasiswa itu beasiswa yang dari universitasnya apa dari pemerintah Indonesia apa dari Taiwan ya dijadinya? Wia kesananya. Nah, ini kita cerita beasiswa ya. Beasiswa nah, itu. kalau beasiswa yang di sini Wia ambil beasiswa kampus. Tapi di sini banyak jenis beasiswanya kok Kak. Ada beasiswa kampus, ada beasiswa pemerintah, ada beasiswa apa sih katanya? Ada beasiswa pemerintah, ada beasiswa kampus, ya gitulah jenisnya. Pemerintah Taiwan Indonesia? Apa Indonesia? Kalau Wia Taiwan nggak? Oh, Taiwan ya. Jadi yang ngasih beasiswa terus Taiwan ya? Ya, Taiwannya. Ngasih beasiswa itu Taiwannya. Kalau beasiswa ini pemerintahan kita Indonesia itu cuma LPDP dan itu cuma satu kampus di Taiwan yang dapat LPDP itu. Nggak semua kampus di Taiwan inputnya. Jadi dia daftarnya beasiswa kampus dari NCHO apa itu? Iya, Cinsu. Dia daftarnya jadi dia beasiswa Chungsing. Chungsing. Kebalik. Apa Indonesia artinya? Ngomong apa kalau Indonesia apa Chungsingnya apa arti itu Indonesia? Chungsing itu apa ya? Chungsing itu school. Oh, school. School enggak, Chungsing itu school. Chungsing itu school. Kira ada arti lain. Kayak apa ya aku bilangnya ya? Bingung juga. Apa ya bilangnya ya? Karena di Chinese tuh banyak Kak, banyak jenisnya. Oh ya, oke. Jadi ambil apa kampus yang apa di beasiswa kampus Chungsingnya gitu. Ambil jurusan matematika lagi. Beasiswa kampus. Iya, tapi non-dik. Non-dik. Apa non-dik itu apa? Non-akademik. Iya, terapan. Oh, terapan ya, oke. Bukan yang pendidikan. Ya, pendidikan S1-nya ya kan di UIN itu pendidikan ya, tarbiyah ya. Iya, benar. Kalau jadi ini keluar dari apa sih? Keluar dari S1-nya biasanya harusnya jadi pengajar, sekarang jadi terapannya. Gitu. Iya, benar banget. Boleh sambil minum kan? Boleh lah, nanti aja kita bang. Aku aja ada minum tapi lah nanti aja. Terus apa nih? Sana kan ngomongin ya apa jadi sudah beasiswanya kalau apa dari kampus beasiswanya. Pendaftarannya itu berapa lama gitu ya? Bisa dapat beasiswa itu? Nggak lama sih ya Kak. Maksudnya kan kalau Taiwan itu punya buka penerimaan scholarship itu atau penerimaan mahasiswa baru itu ada 2 section. Section pertama itu fall. Di sesi fall-nya. Sesi fall kemudian ada sesi spring. Nah, Wia itu kebetulan masuk yang fall. Nah, fall itu dimulai dari Februari untuk pembukaannya. Dari Februari, terus nanti pengumumannya di bulan Agustus atau September. Dan masuk kuliah aktifnya di September. Gitu. Nah, kalau yang spring, itu, enggak, yang spring itu di Februari. Sedangkan yang fall itu pembukanya di bulan Juli. Ya, kebalik. Jadi Juli ke September. Sedangkan yang springnya itu Februari ke Juli masuknya gitu. Juli masuknya. Iya gitu deh. Kuliah ngambil yang apa yang pendaftarannya bulan Juli.
September. September. Wia masuk yang fall September. Fall September. Kan masuk aktif kuliahnya di September. Jadi prosesnya dari bulan Juli. Iya, prosesnya pendaftarannya itu ya dari bulan Juli. Sebenarnya di April itu udah buka pendaftaran gitu kan, Kak. Nah, cuman kan kita harus susun-susun ini berkas kan, kayak study plan, autobiografi, kemudian finance statement gitu-gitu kan. Jadi ya proses kayaknya sampai April gitu. Sebenarnya waktu itu ya daftarnya pas waktu ya di Pare. Oh, berarti Pare. Jadi Karena pas di April kan memang udah buka gitu kan pendaftarannya. Iya. Baru mau aku tanya, kalau gitu Wia dari pas di Pare daftarnya proses semuanya. Proses semuanya kayak ini apa namanya? Itu masih yang aplikasi ya. Kasih. Itu masih aplikasi, soalnya kalau kita sudah apply aplikasi terus nanti dia kasih kita ini apa namanya? Email gitu bahwasanya harus kirim ini gitu. Ada dokumen yang harus kita kirim ke sininya gitu melalui pos. Posnya ya. Itu apa nih? Informasinya Wia dapat dari mana? Biasanya kalau teman-teman kita mau cari informasinya. Kontak kemana? Nah, gampang sih sebenarnya. Kalau teman-teman mau cari informasi perkuliahan di Taiwan itu bisa buka ini apa namanya portal MOE, Ministry of Education Taiwan gitu. Nah di situ semua informasi ada. Nah sebetulnya MOE itu ada scholarship-nya juga. Nah MOE itu scholarship dari pemerintah Taiwan sendiri. Kalau sarannya Wia, kalau teman-teman mau ambil scholarship di Taiwan, ambil yang MOE. Jadi MOE itu sebenarnya lumayan besar untuk scholarship-nya. Nah kalau kampus sendiri itu tergantung kampusnya Kak. Jadi kayak Wia nih, kebetulan Wia dapat kampus yang lumayan oke lah gitu, cukup banget lah untuk Wia survive di sini gitu kan. Jadi ya selain dapat scholarship dari kampus, dia juga dapat stipend money, uang saku per bulan. Dari dia kampus dapat itu? uang saku. Iya, dari kampus. Kemudian dari profesor, dari departemen juga Wia dapat kan kebetulan. Terus Wia juga TA kan, teaching asistennya profesornya Wia. Terus Wia dapat lagi dari teaching asisten itu uang juga. Nah jadi tuh sebenarnya gampang banget deh Kak sebenarnya kalau mau. Ada kesempatan artinya ya untuk untuk menambah uang saku juga. Uang saku juga bertambah. Gitu. Uang saku bertambah dan kamu bisa save money, survive di sini. Terus kamu juga bisa apply work permit gitu kalau kita udah jadi studentnya di sini. Dengan rekomendasinya profesor kita. Iya benar Kak, bisa. Iya. Jadi jangan takut kamu nggak ada uang gitu. Dia ngajuin? Dia enggak. Why? Ya enggak, soalnya kan cukup. 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 Kira mau coba-coba. Jadi sana nanti programnya berapa tahun itu scholarship-nya? Oh iya di sana. Kalau untuk yang master itu 4 tahun. 4 tahun? Iya 4 tahun. Kalau untuk yang master 4 tahun. Kalau Wia 2 tahun seharusnya. Tapi ini Wia udah Wia nambah 1 semester lagi. Kenapa? Telat? Bukan telat sih Kak. Jadi sebenarnya prosesnya kita di sini tuh beda-beda macamnya Kak. Nah ada yang di semester 1 dia udah mulai dapat advisor, kemudian udah mulai penelitian. Nah Wia kebetulan di semester 3 dapat advisornya. Nah jadi di semester 3 Wia baru mulai penelitian. Semester 1 sama semester 2 Wia fokus ambil course gitu. Karena kita di sini harus memenuhi sekitar 30 kredit udah sama si tesisnya tadi. Ngomong-ngomong ya apa nih? Ya tesisnya baru belajarnya tesisnya udah berapa lama ini? Penelitian tesisnya. Ini udah hampir kalau dihitung persentasenya ya, ini udah hampir sekitar 80%. Dan gitu. Ya insya Allah di Desember atau Januari bakal defense. Ya, sidang. Doain ya Kak. Amin, semoga lancar. Kali ini artinya setelah itu setelah sidang di awal 2021 ya mungkin selesainya secara full ya.
Iya, secara de facto dan de jure-nya Maksudnya secara full-nya ya. 2021. Oh, gitu. Artinya 2021 bisa Ofisialnya ya 2021. ofisialnya 2021. Jadi bisa balik lagi ke Indonesia. Apa stay di sana pengennya? Insya Allah. Masih gimana ya? Masih lihat kondisi Indonesia juga kan Kak. Soalnya kalau kita pulang kan kita harus tes dulu dari sini kan. Tes apa itu? Tes apa lagi? Kan kalau kita pulang kita harus tes PCR. Oh, iya enggak, maksudnya itu kalau masih pandemi. Oh, gitu. Iya, makanya itu. Oh. Jadi kita masih lihat pandemi di Indonesia itu Oh. perkembangannya sampai kapan gitu. Jadi direncanakan kapan pulangnya gitu. Oh. Enggak, kirain apa kalau misalnya non ada kita abaikan pandemi harusnya bisa langsung pulang gitu ya. Bisa. Oh, langsung Harusnya pulang. udah bisa langsung pulang. Jadi selama ini dari tahun 18 sampai 2020 iya belum pernah pulang Indonesia. Udah. Udah. Jadi sebenarnya udah summer tahun lalu ya pulang. Oh, yang tahun lalu Summer pulang. tahun lalu. Lebaran. Musim panas kan kalau di sini kan liburnya lebih banyak Kak. Oh iya. Iya kan. Iya, jadi perkuliahan aktif itu cuma 4 bulan di sini. Sama. Jadi 2 bulannya itu libur. Libur. 4 bulan Setiap kuliah, 2 bulan libur, 4 setiap bulan kuliah. musim di sini libur. Oh, Setiap iya. musim di sini libur. Banyak liburnya kali ini. Jadi ada pulang berapa kali ke Iya, Indonesia? banyak. Baru 1 kali sih. Oh, udah sekali. Seharusnya summer ini yang bulan Agustus kemarin dia pulang. Cuman tuh kan Pandemi. kita nggak bisa pulang kan karena pandemi. Terus takutnya nanti pas pulang ke sini lagi kami harus karantina gitu. Oh, jadi lebih baik apa nih mengurungkan waktu ya? Mengurungkan niat. Iya, mengurungkan niat selain makan waktu, terus makan uang juga di karantina itu. Betul. Kan harus pakai hotel sendiri gitu kan, bayar sendiri. Oh, iya. Jadi kalau misalnya Iya, karantina di sendiri sini itu gitu bayar sendiri. regulasinya. Gak ada yang nanggung ya? Jadi memang udah ada hotel yang disediakan sama pemerintah Taiwan sendiri, terus nanti kita karantina diri di situ, bayar sendiri, makan sendiri gitu. Tapi kalau apa dia kan di apa sana scholarship di kampus sana. Kemudian apa namanya untuk uang saku ada banyak. Nah, gitu emang banyak lah ya. Cukup. Gak banyak lah, cukup. Cukup. Nah, itu. Kemudian tinggalnya di sana. Tinggalnya di asrama kampus apa di mana? Nah, semester 1 sama semester 2 Wia tinggalnya di dom, di asrama kampus. Terus Wia keluar, tinggal di luar di semester 3 sampai sekarang ini Wia tinggalnya di luar di apartemen. Di apartemen, sewa sendiri. Jadi biaya sendiri. Iya, sewa sendiri, biaya sendiri. Sendirian apa bareng teman? Jadi di sini tuh model apartemennya itu per room gitu, per kamar gitu. Jadi kebetulan di gedungnya Wia itu ada beberapa kamar yang diisi sama teman-teman Indo juga gitu, yang satu kampus tapi beda jurusan. Beda jurusan. Jadi sendiri, nggak sharing ya jadinya. Biasanya kan kita kalau Indonesia sharing biar lebih murah gitu. Sharing cost lagi kan. Iya benar. Tapi ini sendiri biar fokus ya. Saya gitu katanya. Iya Kak, ya lebih itu sih Kak utamanya. Kalau biar ada kawan fokus biasanya aja. ngobrol banyak, banyak ngobrol ya. Iya, iya. Jadi waktunya kemakan banyak. Betul gitu. Jadi kalau misalnya sendirian bisa lebih fokus, bisa kalau mau main tinggal ke sebelah ya tetangga ya. Benar. Jadi apa? Artinya di sana nggak sendirian kan, banyak teman-teman dari Indonesia. Iya, alhamdulillah di sini kalau dikatakan banyak sih nggak banyak juga ya Kak. Ya ada. Tapi di sini alhamdulillah ada orang-orang Indonesianya dan kebetulan lokasinya kampusnya Wia ini kan strategis, maksudnya di daerah kotanya, di daerah Taiwan itu di daerah kotanya, kemudian itu nggak jauh dari restoran-restoran Indonesia. Jadi banyak banget orang-orang Indonesia di restoran-restoran itu gitu. Kumpul ya. Jadi kalau untuk bertemu orang Indonesia di sini itu nggak sulit. Ya, jadi apa namanya PPU apa istilahnya? Komunitas Indonesianya apa? Oh, Perhimpunan Pelajar Indonesia Taiwan. Itu ya. Iya, PPI. Setiap hari kayaknya ada kegiatan kayaknya. Apa namanya? Nah, PPI Taiwan. Kebetulan dia gabung di situ, di organisasi itu.
Jadi sebenarnya setiap negara itu punya PPI-nya. Jadi Wia gabung di negara Taiwan sendiri. Nah, kemudian ada beberapa teman juga gabung di PPI Jepang kayak gitu. Kolaborasi gitu kita. Nah, kebetulan Wia jadi sekretarisnya di PPI Taiwan itu. Jadi setiap kali ada kegiatan ya PPI ya. Saya lihat sering Enggak post-post. setiap hari juga sih ya, Kak. Setiap banyak kayaknya sering banget Iya. Lihat postnya Uya sering ada kegiatan gitu. Uya ngeliat posting di Instagram. Iya Kak, sering. Kebetulan ini nanti hari Minggu besok itu kita ada raker juga, rapat kerja gitu kan, rapat program kerja dan di daerah yang lain. Jadi sekalian kayak trip gitu loh. Oh, trip juga jadi sambil jalan-jalan. Iya, di kampus yang lain gitu. Dan pandemi sana gimana kalau gitu? Kalau bisa trip lebih longgar sana ya? Ngomong-ngomong trip ini. Di sini udah kayak nggak ada pandemi sih Kak, udah kayak biasa. Oh iya, saya lihat di belakang teman-teman orang-orang di belakang tuh kayak nggak pakai masker ya sana. Kayaknya udah nggak Enggak, udah yang makanya itu udah yang nggak ada nggak tahu sih ada sama sekali atau enggak, udah kayak normal aja gitu, nggak ada pengecekan suhu juga. Udah real normal ya, bukan tapi kalau kita iya udah real normal, tapi kalau misalnya kita mau naik bus gitu kita wajib pakai masker. Ya rame-rame ya. Tapi nggak apa sih namanya? Dan satu lagi yang paling enaknya di kotanya Wia ini Kak, kita kalau mau naik bus itu gratis. Oh, semua gratis? Tapi cuman di kotanya Wia. Naik busnya gratis, mau kemana aja. Namanya? Nah, Wia itu namanya Taichung. Taichung City. Jadi kan kalau di Taiwan itu ada berapa ya? Wia lupa. Pokoknya capital city-nya itu Taipei kan. Nah, Taipei, terus ada Taichung, itu daerah tengah. Kalau Taipei daerah utara. Terus ada kayak Kaohsiung, Tainan itu daerah selatan. Oh, iya. Nah, Wia ini di daerah tengahnya. Taichung. Itu free busnya? Taichung. Free busnya. Kemana? Jadi mobilisasi mudah ya jadinya sana. Mudah banget. Mudah. Terus di sini juga disediain U-bike gitu, kayak sepeda gratis gitu. Kamu tinggal pakai Yoyo card, kayak card student gitu. Kamu udah bisa pakai U-bike-nya kemana aja gitu. Selama di kota itu. Karena jalur transportasinya kan ada bus, ada sepeda, ada yang motor. Enak ya sana. Jadi sudah sudah ada regulasi transportasinya lebih jelas sana ya. Lebih enak lah naik, dan teman-teman enak sana kalau misalnya ada. Nah, ngomong-ngomong Taiwan, kok bisa Wia kepikiran ke Taiwan? Lupa deh. Ya kan bisa orang mikir kan gini, mahasiswa kan orang masih baru lulus orang-orang lain pikir paling ke Jepang, karena biasanya ke Korea. Mungkin ke Eropa atau Amerika. Jarang loh bener-bener. Aku dengar bisa tiba-tiba pengen ke Taiwan gitu. Bener-bener. Jadi sebenarnya untuk kuliah ke luar negeri itu ya nggak punya plan sama sekali Kak, nggak punya plan untuk kuliah ke luar negeri. Habis tamat S1 ya udah terus kegiatan pramuka gitu loh rencananya kan. Nah jadi ada saran dari teman, dikasih website itu dari teman, cobalah ini enak kok cara daftarnya ini. Ya udah kayak ya udahlah cobalah gitu kan, mana tahu rezekinya gitu kan. Ya alhamdulillah ternyata Allah kasih rezekinya di situ gitu. Memang pada saat itu dia nggak coba negara manapun, maksudnya ya nggak coba ke Eropa, nggak coba ke Jepang, cuman cobanya di Taiwan sendiri gitu, belum pernah coba ke Eropa atau ke Jepang. Iya kan, karena waktu saat mungkin di masa 2018 itu kan orang yang hip-hipnya kan ke Korea atau ke Jepang ya kan, karena hype-nya lagi J-pop itu kan biasanya kan. Lagi hype-nya banget kan. Iya. Edukasinya masih yang tinggi-tinggi banget gitu kan. Ya, tapi nggak jauh kok Jepang sama Taiwan edukasinya. Ya maksudnya kan orang-orang kan lagi pas masa itu kan entertainnya banyak kan tontonan Jepang, tontonan Korea, ada tontonan Taiwan kita ini di Indonesia. Iya benar-benar.